Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wendian Andrea di jurusan Sistem Informasi. Di video ini mungkin saya akan lanjutin dari video sebelumnya, tapi di video ini saya ditemani dengan teman saya yaitu bernama Christian, dan mungkin langsung aja kali yang saya ingin kasih tahu dulu nih tema berikutnya nih, yaitu revolusi keagamaan dan sampai bisa bilang tuh hari raya keberagaman agama gitu loh. Nah, yang pertama saya jelasin revaluasi pandangan budaya nih. Budaya adalah hasil cipta atau rasa dan karsa manusia yang diwariskan dari generasi ke manusia. Namun semua nilai budaya cocok diterapkan terus-menerus tanpa evaluasi. Tapi kayak sebagai umat Buddha itu kan kita kan nggak dituntut untuk menjadi penurut buta terhadap tradisi ya. Tapi kayak dalam Kalamaya Sutta itu yang artinya jangan percaya hanya karena itu, tetapi tradisi lama, atau enggak kayak jangan percaya karena diajarkan oleh tokoh yang terkenal, tetapi periksalah sendiri apakah hal itu baik atau bermanfaat dalam membawa kedamaian gitu. Nah, itu kan bilang tuh dasar mengapa kayak kita harus melakukan evaluasi budaya. Contohnya itu bisa bilang tuh apakah adat yang mengekang kebebasan perempuan masih relevan, atau enggak kayak apakah pandangan bahwa kasta rendah boleh belajar di Dhamma bisa dibenarkan. Nah, jawabannya itu bisa bilang nggak nentu nih. Tidak aja ajaran Buddha itu bisa bilang tuh sangat egaliter. Kenapa egaliter? Karena semuanya itu makhluknya itu punya potensi mencapai pencerahan. Maka dari itu kita harus kayak terbuka lah untuk meninjau ulang budaya yang bertentangan dengan prinsip itu. Apalagi kan sikap pragmatis dalam Buddhisme itu artinya kayak kita berfokus pada apa yang bermanfaat gitu secara nyatanya. Terutama itu ajaran Buddha dalam dogmatis yang selalu diarahkan pada praktik gitu yang bisa langsung dirasakan oleh hasilnya. Nah, contoh sikap pragmatis dalam Buddhisme itu bisa bilang tuh meditasi bukan hanya sekedar duduk diam aja nih. Apalagi kan cara melatih batinnya itu nggak reaktif itulah, lebih tenang dan bijaksana. Lalu menjaga sila moralitas bukan sekadar ritual, tetapi menjaga penderitaan akibat perbuatan buruk. Dan juga ucapannya benar, bukan hanya tidak berbohong, tetapi menjaga kualitas komunikasi dan tidak menyakiti orang lain. Nah, Buddhisme itu mengajarkan bahwa manfaat praktik lebih penting dari simbol luar. Kalau suatu budaya hanya mempertahankan simbol tanpa esensi, maka ia layak dievaluasi gitulah. Lalu toleransi dalam Buddhisme itu bisa bilang tuh salah satu agamanya yang sangat menekan pada toleransi antar umat manusia. Apalagi ini tercermin dari beberapa hal. Yang pertama itu nggak pernah ada misi konvensi paksa. Kenapa gitu? Karena Sang Buddha sendiri nggak memaksa siapapun untuk menjadi pengikutnya. Karena mereka datang untuk mendengar Dhamma dan juga datang atas kehendak bebasnya gitu, kehendak sendiri. Apalagi semua makhluk hidup itu dianggap sederajat, nggak peduli dari agama bangsa lain atau warna kulit lain, kasta lain atau status sosial lah. Bisa bilang tuh semua makhluk itu dipandang dengan belas kasih. Contoh praktis dalam kehidupannya itu umat Buddha tetap ikut gotong royong saat perayaan agama lain. Tidak mudah tersinggung juga nih jika berbeda pendapat karena pemahaman bahwa setiap orang punya perjalanan spiritual masing-masing juga. Apalagi sikap toleransi ini sangat relevan di tengah dunia yang sangat plural gitulah. Dan juga demokratis dalam pandangan Buddhis. Nah, Buddhisme juga mengajarkan nilai-nilai demokratis spiritual nih. Demokratis di sini itu bisa bilang tuh bukan hanya dalam konteks politik, tapi dalam sikap dan pengambilan keputusan bersama. Beberapa bukti ajaran demokratis dalam Buddhisme itu ada musyawarah dalam sangha. Para biku itu bisa bilang tuh tidak otoriter, tetapi membuat keputusan melalui diskusi gitu. Lalu selanjutnya itu ada kebebasan berpikir. Umat didorong untuk bertanya, merenung, bahkan meragukan ajaran. Selama itu dilakukan dengan niat mencari kebenaran, Buddha berkata bahwa jangan percaya karena aku yang mengajarkannya,
tapi uji dan rasakan sendiri melalui praktiknya sendiri gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa spiritual yang sejati menghormati kebebasan individu. Bisa bilang tuh kayak ajaran yang baik, nggak takut diuji oleh logika dan pengalaman langsung. Lalu materi selanjutnya itu ada hari raya keagamaan Buddhis. Nah, sekarang ini kan kita masuk ke bagian tentang hari raya keagamaan ya. Hari raya ini nggak hanya bermakna ritual, tapi juga menjadi momen refleksi, penguatan moral, dan juga pengaplikasian nilai pragmatis, toleran, dan demokratis. Yang pertama tuh ada Waisak. Nah, Waisak ini tuh bisa bilang tuh ada beberapa peristiwa kan, itu yaitu kelahiran Siddhartha, lalu pencerahan menjadi Buddha, wafatnya atau parinibadanya. Lalu Waisak ini dirayakan dengan meditasi massal, lalu pelepasan satwa, lalu ada berdana, lalu juga ada merenung tentang kehidupan dan penderitaan. Dan makna dari Waisak ini bisa bilang tuh menyadari bahwa kehidupan ini penuh perubahan gitu, bukan untuk dipenuhi keinginan, tetapi untuk menemukan kedamaian sejati. Lalu yang kedua itu ada Asada. Asada ini memperingati khotbah pertama Sang Buddha, apalagi kan itu kepada 5 pertapa, yaitu Dhamma Cakkappavattana Sutta. Nah, ini tuh bisa bilang tuh kelahiran sangga, komunitas suci yang demokratis yang terlihat di sini karena para petapa ini menerima ajaran bukan karena dipaksa, tetapi mereka merayakan sendiri gitu. Lalu yang ketiga tuh ada Katina. Katina ini bisa bilang tuh momen ketika umat memberikan jubah atau perlengkapan kepada para biku setelah masa wasa. Nah, nilai yang ditekan itu bisa bilang tuh gotong royong, berdana, lalu hubungan timbal balik antara umat dan biku gitu. Nah, hari-hari ini mencerminkan sikap toleran karena siapapun boleh berpartisipasi hidup, bahkan non-Buddhis pun boleh untuk belajar dan berbagi. Relevansi nilai budaya Buddhis dengan budaya modern. Di dunia modern ini kan sedang tuh individualis dan nilai Buddhis itu kan sangat relevan ya. Apalagi pragmatis Buddhis membantu untuk bisa memilih apa yang benar, apa yang penting dalam hidup kita. Nah, toleransi Buddhis mengajarkan kita bahwa menghargai perbedaan di tengah konflik sosial dan politik ini sangat perlu nih. Apalagi demokratis spiritual itu membuat kita tidak terikat dalam dogma, apalagi berpikir kritis gitu. Nah, di Buddhis ini tidak mengajak kita untuk fanatik, tapi untuk sadar, berpikir, dan bertindak bijaksana gitu. Nah, yang dari saya tanyakan ini, apakah lu ngerti gitu, Chris? Mungkin bisa lu mau bertanya gitu. Apa perbedaan antara budaya dan dhamma? Pertanyaan bagus sih. Jawaban dari gua sendiri tuh bisa bilang tuh budaya itu kan bisa bilang tuh bisa berubah tergantung zaman dan tempat. Nah, dhamma itu bisa bilang tuh kebenaran universal yang tidak berubah, seperti hukum, sebab akibat, welas asih, dan kesadaran. Nah, dari jawaban dari yang gua berikan nih, lu udah paham belum nih? Atau gimana, Chris? Ya, pemaparan lu sangat bagus. Gue tadi nyimak dengan seksama. Apa yang lu sampaikan masuk akal. Oke. Gue makasih atas pemaparannya. Oke. Mungkin gue tutup ya video ini. Oke teman-teman, dari video ini apakah kalian sudah mengerti? Mungkin yang belum bisa komen di bawah. Terima kasih.